kasih dulu kepada pemerintah Kabupaten Kuansing yang telah membantu BPBD Kuansing, karena memang sudah sangat lama sekali kami nantikan berdirinya BPBD Kuansing ini, di mana memang bencana ini tidak bisa kita prediksi, pasti akan terjadi, apalagi di Kuansing potensi terjadinya banjir ini, ada kebakaran juga, ada longsor, itu juga sangat banyak terjadi laporan. Jadi dengan adanya pembentukan BPBD Kuansing ini, kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Kuansing. Dan memang langsung action, maksud saya, baru terbentuk langsung dilakukan langsung kegiatan ini sangat hal yang sangat positif ya kami nilai, karena pertama adalah memang penguatan kapasitas daripada petugas yang ada di BPBD ini yang penting, karena mereka semua baru dan harus kita kenalkan mulai dari materi dasar sampai dengan mungkin akan kita lakukan praktek. Di dalam kegiatan pembekalan ini kami dari provinsi sudah menyiapkan beberapa materi yang memang kami siapkan, dan juga termasuk teori dan praktek ya. Mungkin besok kita akan lakukan praktek dan hari ini kita selesaikan dengan teori, dan ada beberapa macam teori yang memang sudah kita siapkan untuk ini. Sampaikan bahwa BPBD Kuansing baru berumur hitungan bulan, belum sampai 2 bulan, dan tentu dengan umur yang masih muda ini belum begitu banyak yang bisa kami lakukan, tetapi pada prinsipnya apa yang bisa kami lakukan segera kami lakukan. Dan alhamdulillah pada ini hari kami mencoba penguatan untuk anggota-anggota kita di dalam hal pengetahuan dan kemampuan, minimal mereka menguasai dulu dasar-dasar ataupun manajemen penanggulangan bencana. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber dari provinsi dan juga dari kabupaten tetangga yang sudah memiliki sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kegiatan kita ini. Kemudian selanjutnya tentu dengan singkatnya waktu dan mudahnya usia BPBD Kabupaten Kuansing ini, upaya yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah meminta peralatan dasar kepada BNPB, karena memang ada ketentuan bahwasanya setiap BPBD berdiri biasanya ada bantuan yang secara akan diberikan oleh BNPB, tetapi harus ada memang dasar pengusulan dari kita. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan beberapa waktu lalu ke BNPB. Di samping itu juga bersama dengan Pak Bupati yang concern di dalam penanggulangan bencana ini, kita juga sudah melakukan upaya-upaya pendekatan dengan wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI, termasuk di dalam ini adalah Komisi 8 DPR RI. Ada beberapa usulan program yang sudah kita sampaikan, dan tentunya ini berproses. Mohon doa masyarakat Kuansing ini, apa yang diusulkan Bupati ini bisa kita realisasikan sesegera mungkin. Kemudian tentu juga harapan kami kepada segenap masyarakat Kuansing, dengan baru berdirinya kami ini, tentu kami membutuhkan dukungan, support, juga dukungan informasi terkait dengan kebencanaan yang ada di daerah kita, karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan dunia usaha, tanpa dukungan media sosial, penanganan kebencanaan saya kira tidak akan bisa maksimal. Jadi karena itu perlu kerjasama kita bersama supaya kebencanaan yang ada di Kabupaten Kuansing ini bisa kita atasi semaksimal mungkin. Barangkali itu, terima kasih. Kalau saya nilai positif ya, karena dari peserta juga sudah sangat baik meresponnya, dan tadi saya sampaikan bahwa yang penting karena kemauan dari peserta, kemauan dari petugas BPBD ini untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, itu yang penting, karena kemampuan bisa kita tingkatkan seperti dengan pendidikan pelatihan, dengan praktek-praktek, dan mungkin dengan kejadian yang ada di lapangan itu bisa menambah kemampuan para petugas. Di standar pelayanan dari BNPB bahwa setiap BPBD yang baru terbentuk, BNPB yang pusat akan memberikan bantuan peralatan dasar. Dari mana dari Pak Kalasa sudah mengajukan ke BNPB, nanti akan ditindaklanjuti lagi. Jadi peralatan dasar ini biasanya berupa adanya mobil operasional, terus termasuk kendaraan operasional motor, ada tenda pengungsian, dan ada peralatan lain. Nah, selain itu nanti kami dari PD Provinsi akan memperkuat itu, seperti
seperti mungkin ada mesin-mesin pompa kebarukan lahan yang tersedia akan kami distribusikan ke BPBD Kabupaten Singing ini. Kemudian setelah pelatihan ini tentunya pembekalan ini tentunya petugas sudah mendapat gambaran apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya memang bencana ini tidak mengenal waktu ya, tidak harus siap dulu segala macam, tidak. Kalaupun memang ada bencana, BPBD harus siap juga melaksanakan. Kita nanti BPBD Provinsi akan memperkuat dan akan mendampingi BPBD Kabupaten Singing supaya memang penyelenggaraan penanggulangannya berjalan dengan baik. Sudah berdirinya BPBD Kabupaten Singing ini juga secara tidak langsung itu akan membantu upaya penanggulangan bencana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Karena yang punya wilayahnya adalah BPBD kabupaten kota ya. Dan kami melihat bahwa pergerakan ataupun kemajuan dari BPBD Kabupaten ini sudah sangat cepat ya, dengan adanya perekrutan tenaga operasional di lapangan, terus dilaksanakan pelatihan, dan kami mengharapkan ke depan juga upaya-upaya ini bisa dilaksanakan untuk Kualsing ini dengan cepat, dengan respon yang baik, dan juga kita juga mengharapkan bahwa terjadinya pengurangan ataupun risiko terjadi di Provinsi akan berkurang. Kemudian dengan ada duit ini akan upaya penanggulangan bencana yang di Kabupaten Kualsing akan semakin baik. BPBD ini kan mempunyai 3 fungsi. Fungsinya ada pertama fungsi komando, fungsi koordinator, dan fungsi pelaksana. Fungsi komando, kepala BPBD bisa mengkomando berbagai instansi untuk menggerakkan sumber daya yang ada di Kabupaten Singing. Jadi saya katakan ini bahwa penanggulangan bencana ini bukan hanya BPBD. Kalau BPBD sendiri tidak akan bisa melaksanakan semua upaya penanggulangan bencana, makanya terkoordinasi dengan baik, yaitu tadi berbagai instansi, ya, berbagai elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk saya sampaikan bahwa media massa, orang-orang akademis itu terlibat langsung dalam penanggulangan bencana. Berbagai kajian seperti apa, dan di media informasi menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini sangat penting sekali ya. Jadi dengan adanya 3 fungsi ini akan menggerakkan semua elemen yang ada, termasuk perusahaan. Ada berbagai perusahaan yang bisa memberikan upaya misalkan dengan menggunakan dana CSR dan lain sebagainya untuk upaya penanggulangan bencana ya. Bisa mereka melakukan misalkan bukan hanya pemerintah daerah yang melakukan pelatihan kepada masyarakat, mereka juga bisa melaksanakan pelatihan bagi masyarakat di daerah-daerah sekitar konsensi mereka yang rawan banjir, rawan darurat, dan sebagainya. Ini bisa sangat membantu